Seminar kali ini merupakan kerjasama antara Pak Siji dengan Pemda DIY, khususnya Inspektorat DIY. Latar belakangnya adalah selama ini masih kita dengar bahwa perilaku koruptif, kemudian kasus-kasus korupsi masih tetap banyak gitu terjadi di Indonesia. Kemudian sebetulnya kalau dari sisi pencegahan, pemberantasan korupsi sebetulnya sudah sangat masif dilakukan. Tetapi kita lihat masih belum efektif, sehingga kemudian kita berinisiatif bersama dengan Pak Siji melakukan seminar anti korupsi ini sekaligus launching buku, ya, pendidikan karakter anti korupsi. Nah ini merupakan sesuatu usaha usaha dalam rangka ikut bagaimana mencegah perilaku korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi itu melalui 3 upaya yang lebih dikenal dengan Trisula pemberantasan korupsi. Salah satu Trisula pemberantasan korupsi itu adalah sula pendidikan, di mana di dalam sula pendidikan itu bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakat, ya, masyarakat itu secara luas gitu. Kemudian kalau di sini dari sisi pendidik maupun peserta didiknya, bagaimana kemudian sula pendidikan itu merupakan salah satu sula di dalam rangka pemberantasan korupsi. Kemudian kalau di Inspektorat DIY memang ada anggaran kaitan dengan pemberantasan korupsi yang salah satunya dengan sosialisasi dan sebagainya. Ini bagian dari sosialisasi. Beberapa yang lalu kita adakan sosialisasi juga ke peserta didik. Ada juga yang secara mandiri dilakukan oleh Pak Siji ke sekolah-sekolah gitu. Ya, kita berharap kalau kemudian kita melakukan sosialisasi kepada pendidik, maka dari pendidik itu akan mensosialisasikan kepada peserta didik. Ya, kemudian didukung juga dengan buku gitu, dengan buku pendidikan anti korupsi. Yang kalau di sini, kalau di Jogja itu lewatnya insersi gitu. Insersi itu artinya bukan kurikulum baru, tetapi kemudian memasukkan pendidikan anti korupsi itu di pelajaran-pelajaran gitu. Kalau dulu hanya di pelajaran PPKN saja gitu. Tetapi sekarang dengan buku ini ternyata pendidikan anti korupsi tidak hanya sekedar di PPKN saja, ternyata bisa masuk di pelajaran bahasa Indonesia, di IPA bisa, di IPS bisa, di matematika pun bisa ternyata. Nah, seperti itu. Jadi lebih berkembang lagi. Dan masyarakat Indonesia yang juga mau mengupayakan berkolaborasi menjaga data ini kami menyampaikan.
pendidikan anti korupsi itu tidak hanya berhenti di ini benar, ini salah, tetapi bagaimana kemudian menumbuhkan karakter yang berintegritas, kemudian membudayakan perilaku integritas yang berintegritas, ya. Terus kemudian perilaku yang jujur, itu salah satunya kan seperti itu. Jadi tidak hanya ini kalau korupsi itu salah itu, ya. Tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kemudian bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kami mencontohkan bagaimana kemudian dulu itu sempat ada booming lah gitu, booming semua sekolah membuat kantin kejujuran gitu. Tetapi sekarang kan agak meredup, bahkan kami dengar ada yang kemudian tutup dan sebagainya. Padahal kantin kejujuran itu sebagai wujud implementasi dari teori tadi itu, bahwa orang itu harus jujur, bahwa ada konsep CCTV-nya itu, karena tidak ada pengawasan itu, CCTV-nya yang maha kuasa gitu. Nah, ketika kemudian kantin kejujuran tadi itu bisa berkembang, artinya menunjukkan bagaimana tingkat integritas di dalam komunitas itu, di dalam sekolah itu misalnya. Tetapi kemudian kalau kemudian kantin kejujuran itu kemudian tadi rugi, kemudian tutup, itu menunjukkan bahwa ya memang ini baru teori, ini baru sekedar pengetahuan saja, tetapi belum bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu buku yang diterbitkan ini merupakan salah satu usaha di dalam meningkatkan pengetahuan. Demikian juga bagaimana kemudian buku ini menjadi bagian dari peningkatan kemampuan literasi. Nah, literasi itu kan bagaimana kemudian kita membaca, kemudian oh ini maknanya ini, bahwa kita tidak boleh korupsi. Kemudian bagaimana mengimplementasikan, itu kan yang penting gitu. Tidak hanya sekedar ada bukunya, diajarkan mana yang baik ini buruk gitu, tetapi tidak terimplementasi.